Halo semuanya, balik lagi bareng gue Rafe, dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 5 nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, King Moar mendapatkan senjata baru yaitu cambuk darah. Saat ini Xiaoyan lalu memeriksa cambuk darah itu. Setelah Xiaoyan memeriksa cambuk darah itu, Xiaoyan tidak merasakan ada hal yang salah di dalam cambuk itu. Xiaoyan lalu mengalirkan kekuatan spiritualnya. Setelah mengeluarkan kekuatan spiritualnya, dia masih merasa tidak ada yang aneh dalam cambuk itu. Akhirnya Xiaoyan lalu menarik kembali kekuatan spiritualnya. Xiaoyan juga menarik kembali api surgawinya. Tetapi begitu api surgawi ditarik, Xiaoyan merasakan semburan darah dari gagang cambuknya. Xiaoyan lalu berkata, "Moar, kamu tidak dapat menggunakan cambuk tulang ini. Cambuk ini mengandung roh jahat yang akan melawanmu," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, King Moar lalu berkata, "Apakah kamu tahu Gyorevin? Kenapa dia disebut Gyorevin? Roh jahat darah berbahaya merupakan hal yang bagus bagiku," ucap dari King Moar. Setelah itu, King Moar segera mengambil cambuk dari tangan Xiaoyan. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya. Kelompok Xiaoyan pun kembali bergerak jauh ke kedalaman rawa. Di sepanjang jalan, kelompok Xiaoyan tidak menemukan binatang yang kuat. King Moar terus membiasakan diri dengan senjata barunya. Setelah beberapa lama berjalan, kelompok Xiaoyan melihat ada dua batu besar yang saling berhadapan. Di bawah mereka juga ada air yang sangat luas. Airnya kental seperti minyak, kadang-kadang bergejolak seperti air mendidih di atasnya dan diselimuti kabut yang tebal. Xiaozan lalu berkata, "Kita harus pergi kemana sekarang?" tanya dari Xiaozan. Xiaoyan lalu melihat sangkar gelap di kejauhan. Lalu dia berkata, "Ayo kita ke sana, tetapi berhati-hatilah," ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun terbang ke udara menuju ke kejauhan menembus kabut tebal. Kabut itu memiliki efek korosif. Kelompok Xiaoyan pun menyebarkan doki mereka untuk melindungi tubuh mereka. Setelah beberapa saat, tiba-tiba muncul gelombang air yang besar. Sepasang mata berkedip dari ombak. Saat kelompok Xiaoyan bersiap untuk bertempur, mata itu menghilang ke dalam air. Kelompok Xiaoyan kembali bergerak menyelusuri air. Setelah terbang ribuan mil, mata merah itu kembali muncul. Xiaoyan lalu terkejut karena sosok di bawah air itu ternyata mengikuti mereka. Kelompok Xiaoyan lalu mengabaikannya dan kali ini dia terus terbang ke arah depan. Mata itu terus mengikuti kelompok Xiaoyan. Xiaozan lalu berkata, "Bajingan ini sangat menyebalkan, aku rasa kita dibuntuti. Ayo kita turun dan bunuh saja makhluk itu," ucap dari Xiaozan. Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Airnya sangat hitam dan aneh dan juga gelap. Kekuatan spiritualku saja tidak bisa masuk lebih dalam. Aku pikir binatang ini hanya ingin memancing kita untuk turun," ucap dari Xiaoyan. "Lalu apakah kamu akan membiarkannya mengikuti kita dan mencari peluang untuk menyerang kita?" tanya dari Xiaozan kepada Xiaoyan. Nan Erming lalu berkata, "Tenang saja, nanti juga dia capek sendiri dan berhenti mengikuti kita," ucap dari Nan Erming. "Baiklah kalau begitu, jika kamu yakin, aku akan setuju denganmu," ucap dari Xiaozan. "Hahaha, tentu saja aku yakin," ucap dari Nan Erming. Nan Erming lalu menoleh ke arah air. Dia lalu berkata, "Jika kita mengabaikan makhluk itu, mungkin saja makhluk itu akan marah," ucap dari Nan Erming. "Begini saja, bagaimana jika kita pura-pura saja tidak menyadarinya dan biarkan dia mempunyai kesempatan untuk menyerang kita. Di saat dia keluar dari air, bagaimana kalau kita langsung menghajarnya habis-habisan," ucap dari orang-orang. "Setelah dia terpancing, kita harus segera membunuhnya. Jangan memberikan kesempatan untuk melarikan diri," ucap dari Nan Erming. Mendengar itu pun semua orang mengangguk. Kelompok Xiaoyan pun kembali bergerak. Mereka pun seolah-olah tidak menganggap makhluk itu. Mereka berbicara dan tertawa di sepanjang jalan. Tiba-tiba Xiaoyan berhenti. Pada saat ini semburan air dari bawah kelompok Xiaoyan memericik seperti air mancur. Dan binatang bintang 7 menengah pun muncul. Binatang itu seperti raksasa dengan sayap yang melebar lebih dari 7 meter. Tubuhnya gelap ditutupi dengan garis merah tua. Binatang itu melesat dan akan menggigit Xiaoyan.
Tubuh Long Yan tiba-tiba membengkak berubah menjadi naga guntur melihat itu. Long Yan lalu mengayunkan ekornya menghantam binatang itu. Buar, binatang itu pun terpental jauh dari kelompok Xiaoyan. Melihat itu King Mu'er langsung mengayunkan cambuk tulangnya dan melilit binatang itu. Xiaoyan dan yang lainnya segera menembakkan serangan-serangan ke arah binatang itu. Dededo, buar. Binatang itu pun dengan mudah dikalahkan oleh kelompok Xiaoyan. Akhirnya kita berhasil memancingnya, ucap dari orang-orang. King Mu'er pun segera mengambil inti sihir binatang itu. Tetapi saat King Mu'er mengambil inti sihirnya, lonceng kecil berwarna tembaga tiba-tiba mengambang di atas air yang gelap. King Mu'er lalu berkata, "Apa itu?" tanya dari King Mu'er. Xiaoyan dan yang lainnya bergegas turun dan melihat lonceng perunggu kecil itu. King Mu'er lalu mengayunkan telapak tangannya untuk mengambil lonceng itu. Setelah itu lalu King Mu'er mencoba untuk membunyikan bel itu. Saat bel itu berbunyi, permukaan air tiba-tiba bergejolak. Ombak bergulir-gulir dan beberapa pasang mata merah kembali muncul di permukaan. Binatang seperti tadi pun kembali muncul. Dan kini jumlahnya lebih banyak. Kelompok Xiaoyan segera melesat pergi untuk melarikan diri dari kelompok binatang itu. Kelompok Xiaoyan samar-samar melihat sebuah pulau dari kejauhan. Kelompok Xiaoyan menambahkan kecepatan terbang mereka untuk menuju ke pulau itu. Kelompok binatang itu juga meningkatkan kecepatan mereka untuk mengejar kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan segera menelan Storm Wind dan kecepatan mereka pun kembali meningkat. Kelompok binatang itu terus mengejar kelompok Xiaoyan meskipun kini sudah tertinggal dari kelompok Xiaoyan. Semakin dekat ke arah pulau, air tidak lagi berwarna hitam, melainkan berwarna merah tua darah. Xiaoyan lalu menoleh ke arah kelompok binatang yang mengejar mereka. Terlihat kecepatan mereka sedikit melambat. Raungan binatang-binatang buas pun tiba-tiba terdengar dari dalam air. Kelompok monster yang mengejar kelompok Xiaoyan itu lari ketakutan. Permukaan air lalu bergejolak. Kabut darah menyebar dan ada dua sinar cahaya hijau samar dari kabut darah. Seperti sepasang mata yang menatap tajam ke arah kelompok Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengamati cahaya itu. Lalu dia berkata, "Kemungkinan itu adalah roh darah jahat," ucap dari Xiaoyan. King Mu'er pun lalu berkata, "Apakah kamu yakin?" tanya dari King Mu'er. Xiaoyan lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Roh darah jahat adalah masih spesies binatang sebelumnya. Kita sangat beruntung karena kita menemukan binatang langka yang telah punah ratusan ribu tahun lalu. Tetapi akan sulit untuk mengalahkannya. Dia akan sangat kuat. Yang paling rendah tingkatannya adalah bintang 8, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Nan Erming lalu berkata, "Selama makhluk itu tidak di atas bintang 8 awal, itu tidak akan menjadi masalah," ucap dari Nan Erming. King Mu'er lalu berkata dengan sedikit khawatir, "Bagaimana jika makhluk itu lebih dari bintang 8 awal?" tanya dari King Mu'er. Jiying lalu berkata, "Lebih baik kita coba saja untuk bertarung dengannya. Jika tidak, kemungkinan kita hanya bisa lari saja," ucap dari Jiying. Storm lalu berkata, "Ya, kita harus mencoba bertarung dengannya. Bagaimanapun juga itu adalah binatang yang sangat langka. Kita akan menyesal jika kita tidak melawannya sama sekali," ucap dari Storm. Orang-orang pun lalu mengangguk. King Mu'er lalu berkata, "Pembohong kecil, bagaimana kamu tahu tentang roh darah jahat? Siapa yang memberitahumu?" tanya dari King Mu'er. Xiaoyan terdiam sejenak. Dia sebenarnya diberitahu oleh Zhan Lao, tetapi kelompoknya sama sekali belum mengenal Zhan Lao. Xiaoyan lalu menoleh ke arah Long Yan. King Mu'er lalu berkata, "Jangan melihat ke arah Long Yan. Long Yan tidak berkata apa-apa tentang roh darah jahat itu," tanya dari King Mu'er. Xiaoyan lalu berkata, "Maaf, aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Saat waktunya tiba, aku pasti akan menceritakan semuanya kepada kalian," ucap dari Xiaoyan. "Jika kamu tidak bisa mengatakannya, baiklah kalau begitu. Tidak perlu dikatakan lagi. Ayo kita serang mereka," ucap dari King Mu'er. Sementara itu, roh darah jahat masih menatap tajam ke arah kelompok Xiaoyan. Kabut darah tiba-tiba mengembun menjadi bentuk manusia. Sosok itu seperti manusia namun tidak memiliki kulit. Sosok itu lalu berkata, "Dasar manusia sampah, beraninya mengabaikanku kali ini," ucap dari sosok itu. Kekuatan sosok itu persis seperti tetua keempat Blood Demon, yaitu Kaisar Bintang 8 awal.
Sosok itu lalu mengaum. Kabut tebal darah mengalir keluar dari tubuhnya dan kemudian berubah menjadi sepasang baju besi berwarna darah. Sosok itu lalu mengulurkan tangannya. Pedang yang diukir dengan rune muncul di tangannya. Panjang pedang itu tidak lebih dari 4 kaki. Armor yang digunakan oleh sosok itu juga adalah flying armor dan senjata yang digunakannya adalah Van Sword. Sosok itu lalu mengayunkan pedangnya membelah angin ke arah bawah. Gelombang air lalu naik ke udara. Di bawah naungan gelombang air, sosok itu lalu meledakkan pedang rune di tangannya. Kilatan pun mulai menyebar ke arah kelompok Xiaoyan. Xiaozan segera melangkah ke arah depan. Dia lalu menyilangkan tangannya menahan serangan itu. Buar! Xiaozan pun terpental jauh ke udara. Seteguk darah lalu dimuntahkan olehnya. Xiaoyan segera melompat dan meraih tubuh Xiaozan. Xiaoyan segera memeriksa keadaan Xiaozan. Dan untungnya tidak ada luka yang fatal. Dia pun segera memberikan Xiaozan obat untuk memulihkan tubuhnya. Melihat itu, sosok itu pun mengangkat pedangnya. Lalu kabut darah tebal memadat menjadi sebuah panah berdarah. 3 panah lalu melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Tubuh Long Yan lalu membengkak dan segera menahan serangan itu. Dededor, buar! Sosok itu lalu berkata, "Naga guntur emas, Jiu Xuan. Bagus sekali, aku tidak menyangka aku masih bisa bertemu dengan naga guntur emas yang legendaris itu." Ucap dari sosok itu. Xiaoyan lalu memimpin kelompoknya untuk maju menyerang sosok itu. Sosok itu lalu mengangkat tangan kirinya dan kabut darah tebal menyembur dan membentuk sebuah perisai besar berwarna darah. Perisai itu lalu didorong ke arah kelompok Xiaoyan. Buar! Strom dan Jiying lalu memuntahkan seteguk darah. Sementara itu Xiaoyan lalu melompat ke udara dan api surgawi segera dialirkan ke arah pedangnya. Pedangnya lalu diayunkan ke arah sosok itu. Blentrang! Buar! Sosok itu pun dengan cepat membentuk perisai. Jiying lalu bergerak dan dengan cepat dia sudah muncul di belakang sosok itu. Jiying segera menghunuskan 2 bilah ke arah leher sosok itu. Ping ping buar! Tetapi tidak ada darah yang keluar dari lukanya. Xiaoyan kembali mengayunkan pedang ke arah sosok itu. Tetapi saat dia mengenainya, waktu seolah-olah berhenti. Xiaoyan tidak bisa bergerak saat ini. Dia lalu menyebarkan kekuatan spiritualnya dan akhirnya bisa terlepas dari jurus sosok itu. Dan terus menghantamkan pedangnya ke arah sosok itu. Tetapi saat Xiaoyan menebas-nebas sosok itu berubah menjadi kabut darah. Seolah-olah Xiaoyan hanya menebas angin. Xiaoyan segera mengulurkan tangannya dan Lotus Flame pun mulai naik dan melilit kabut darah itu. Kabut darah itu pun lalu mundur ke belakang dan kembali mengembun menjadi sosok manusia lagi. Dan kini tubuhnya menjadi jauh lebih padat. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh asap yang tebal. Sosok itu lalu mengayunkan pedangnya. Gelombang air pun mulai naik lagi dan menyapu ke arah Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan segera naik ke langit untuk menghindari serangan itu. Melihat itu, Jiying sepertinya terpikirkan akan sesuatu. Jiying lalu berkata, "Salurkan doki kalian kepadaku," ucap dari Jiying. Doki pun segera melonjak dari tubuh kelompok Xiaoyan menuju ke arah Jiying. Jiying lalu melambaikan tangannya. Gelombang air darah pun seketika membeku. Little Yi segera muncul di pundak Xiaoyan. Dia lalu mengangkat tangannya dan Lotus Flame mulai terbentuk. Setelah itu dia lalu melemparkan Lotus Flame itu ke arah sosok itu. Buar! Gelombang api pun menyebar dan air yang membeku kembali mencair. Air darah di sekitaran lalu mengungkapkan kabut darah. Semakin lama kabut darah itu berubah menjadi kabut putih. Xiaoyan tidak percaya bahwa api surgawi tidak hanya memurnikan air darah tetapi juga mengeringkannya. Sosok itu perlahan mundur. Sosok itu lalu mengulurkan tangannya. Telapak tangan energi raksasa lalu terbentuk dan menabrak ke arah kelompok Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat ke samping untuk menghindari serangan itu. Tetapi tiba-tiba Strom muncul di samping sosok itu, menghunuskan pedangnya ke arah sosok itu. Hiya tang ding dung buar! Sosok itu lalu meraup. Dia lalu mengayunkan pedangnya ke arah Strom. Melihat itu, King Mu'er lalu mengayunkan cambuknya ke arah sosok itu. Sosok itu dengan cepat mengalirkan energi ke pedangnya untuk menahan cambuk dari King Mu'er. Tetapi energi yang dikeluarkan oleh sosok itu langsung diserap oleh cambuk tulang milik King Mu'er. Penyerapan energi cambuk tulang semakin kuat
dan kini mulai menyerap energi sosok itu sendiri. Sosok itu segera memutuskan lengannya, tetapi dengan cepat lengannya tumbuh kembali. Ji Ying kembali muncul di belakang sosok itu dan menghunuskan bilahnya ke arah perut sosok itu. Hiya, dededok, buar. Strom menendang sosok itu dengan kakinya. Sosok itu pun terpental beberapa meter. Sosok itu perlahan berdiri dan mengeluarkan senjata perang emas. Xiaoyan segera membentuk segel tangan dan berkata, "Cakram pelindung jiwa," ucap dari Xiaoyan. Dua cakram berwarna putih dan hitam berukuran 100 kaki muncul di langit. Cakram itu dengan cepat lalu melesat ke arah sosok itu. Dadadok, buar. Tidak sampai di situ, Xiaoyan pun segera menembakkan lusinan pedang merah dari dahinya. Pedang merah itu adalah kekuatan spiritualnya. Dadadok, buar. Sosok itu lalu meraung. Tubuhnya lalu bergetar hebat. Sosok itu lalu memusatkan kekuatannya untuk melawan cakram penggiling jiwa milik Xiaoyan. Mata sosok itu berubah menjadi hijau abu-abu. Setelah beberapa saat, sosok itu sepertinya sudah tidak bisa menahan serangan milik Xiaoyan itu. Sosok itu pun hendak kabur. King Mu'er dengan cepat mengayunkan cambuk tulangnya, mengangkat sosok itu. Strom kembali muncul di belakang sosok itu dan menghunuskan pedangnya ke arah punggung dari sosok itu. Xiaoyan lalu melompat ke udara dan api surgawi dialirkan ke arah pedangnya. Pedang itu pun diayunkan ke arah sosok itu. Sosok itu pun hancur dan berubah menjadi kabut darah dan menyisakan kristal darah. Melihat kristal darah itu, King Mu'er lalu berkata, "Inti sihir bintang 8, ucap dari King Mu'er. King Mu'er pun mengambil inti sihir itu dan memberikannya kepada Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun kembali bergerak ke dalam pulau di depan mereka. Terlihat ada dua batu besar yang saling berhadapan lagi di sana. Mereka pun segera berjalan menuju kedua batu besar itu. Mereka berjalan di sekitaran pulau dan tidak menemukan sesuatu yang aneh di tempat ini. Xiaoyan lalu mengamati tempat itu dan terlihat kabut yang berjatuhan seperti salju. Xiaoyan lalu berkata, "Haruskah kita melompat ke sana?" tanya dari Xiaoyan. Nan Erming lalu berkata, "Kabut ini terlalu tebal. Kita sama sekali tidak bisa melihat dasarnya. Siapa yang tahu di bawah itu sangat berbahaya," ucap dari Nan Erming. Hari pun mulai gelap. Tiba-tiba terdengar suara. Kelompok Xiaoyan segera melihat ke arah sumber suara itu. Terlihat ada celah besar di tanah dan sesuatu yang gelap bergeletak di dalamnya. Itu adalah ular piton merah tua. Ada sepasang sayap ungu di bagian belakang ular piton itu. Xiaoyan lalu melebarkan kekuatan spiritualnya. Setelah beberapa saat, dia pun menarik kembali kekuatan spiritualnya. Xiaoyan lalu berkata, "Jangan khawatir, itu hanya mayat ular saja," ucap dari Xiaoyan. Piton itu hanya tulang yang ditutupi oleh kulit. Inti sihirnya sudah tidak ada lagi. Xiaoyan lalu kembali bergerak menelusuri pulau. Suara kembali terdengar dari kejauhan. Kelompok Xiaoyan kembali bergerak ke arah sumber suara itu. Retakan besar pun mulai muncul, mengungkap mayat yang lebih besar dari tubuh ular piton sebelumnya. Itu adalah tubuh raksasa yang ditutupi oleh baju besi hitam yang tebal. Suara lagi tiba-tiba terdengar dan kali ini retakan mengungkap tubuh buaya yang besar. Buaya itu adalah buaya api biru. Meski tidak terlalu besar, tetapi memiliki kekuatan tempur yang sangat luar biasa. Pulau ini tiba-tiba bergetar. Retakan kembali terbentuk dan kini lebih besar dan lebih dalam lagi. Setelah itu, kelompok Xiaoyan pun memutuskan untuk memasuki retakan itu. Kelompok Xiaoyan pun bergegas masuk ke dalam retakan itu. Terlihat ada sebuah istana yang berdiri di tengah magma. Sebuah kristal merah seukuran kepalan tangan ditempatkan di bagian atas istana yang terus-menerus bersinar terang. Xiao Zhan lalu berkata, "Mungkinkah ini yang disebut rumah harta karun? Lebih baik kita ke sana," ucap dari Xiao Zhan. Gerbang istana itu pun lalu terbuka setelah kelompok Xiaoyan tiba di sana. Kelompok Xiaoyan pun segera melangkah masuk ke dalam istana. Mereka pun muncul di alun-alun istana. Di dalam alun-alun istana ini ada istana yang bentuknya serupa dan ukurannya lebih kecil. Pada gerbang istana ini tertulis kata harta karun. Melihat itu, kelompok Xiaoyan pun lalu bergegas menuju istana itu.
Setelah kelompok Xiaoyan mendekati istana itu, ada 12 pilar raksasa yang tiba-tiba menembakkan ribuan cahaya. Cahaya dengan cepat menjalin menjadi bola cahaya yang besar di udara. Seorang sosok perlahan berjalan keluar dari bola cahaya itu. Sosok itu adalah pria parubaya berambut merah. Melihat sosok itu, kelompok Xiaoyan lalu berkata, "Salam Kaisar," ucap dari kelompok Xiaoyan. Pria parubaya itu lalu mengangguk dan berkata, "Aku pikir tidak akan ada lagi yang bisa menemukan tempat ini," ucap dari pria parubaya itu. Xiaoyan lalu berkata, "Kami menemukan tempat ini sesuai dengan arahan peta. Jika ini mengganggu Kaisar, tolong maafkan kami kali ini," ucap dari Xiaoyan. "Aku bukan seseorang Kaisar, aku hanyalah seseorang pengikut Kaisar," ucap dari pria parubaya itu. Mata pria parubaya itu tiba-tiba basah, lalu dia kembali berkata, betapa menakjubkannya Kaisar saat itu. Dia memimpin kaisar-kaisar lainnya untuk membuat benua Kaisar ini. Saat bencana kuno, hanya Kaisarlah yang selamat dengan cedera yang sangat serius. Dia lalu bersembunyi di sini, membangun rumah harta karun ini untuk generasi mendatang, ucap pria parubaya itu. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Senior, bisakah kami untuk memasuki istana harta karun itu?" tanya dari Xiaoyan. Pria parubaya itu lalu berkata, "Bisa saja, tetapi ada syaratnya," ucap dari pria parubaya itu. Xiaozan lalu berkata, "Syarat apakah itu?" tanya dari Xiaozan. "Tentu saja bertarung denganku," ucap pria parubaya itu. Xiaoyan lalu bertanya, "Bagaimana jika kami kalah?" tanya dari Xiaoyan. "Kalian akan tetap di sini selamanya," ucap pria parubaya itu. Pria parubaya itu lalu melambaikan tangannya dan satu set baju besi pun segera muncul menutupi tubuhnya. Pria parubaya itu lalu mengepalkan tangannya. Pedang batu giok pun muncul di tangannya. Pedang itu disebut dengan pedang giok Xuan Yun. Storm segera melemparkan dua bilah angin ke arah pria parubaya itu. Tetapi saat angin itu akan mendekati pria parubaya itu, bilah angin itu tersebar dan meledak. Melihat itu, Storm pun tersenyum. Angin yang tersebar berubah menjadi lusinan bilah yang menembak ke arah pria parubaya itu. Wah, dededo, buar. Pria parubaya itu lalu mengangkat pedangnya ke atas dan perisai emas pun muncul membentuk dan menghalangi serangan dari Storm. Tang ting tung, ping, buar. Long Yan lalu mengulurkan tangannya, menembakkan petir ke arah pria parubaya itu. Dededo, buar. Petir itu pun berhasil ditahan oleh perisai itu. Pria parubaya itu lalu menunjuk dengan pedangnya ke arah Long Yan. Gelombang cahaya lalu ditembakkan ke arah Long Yan. Buar! Long Yan pun terpental beberapa meter ke belakang. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Pertahananmu cukup bagus juga," ucap dari pria parubaya itu. Pria parubaya itu pun kembali menembakkan gelombangnya ke arah Long Yan. Xiaoyan segera muncul di depan Long Yan untuk menangkis serangan itu dengan pedangnya. Blendrang, buar! Xiaoyan pun mundur beberapa langkah karena menahan serangan dari pria parubaya itu. Jiying dan yang lainnya juga bergegas ke arah pria parubaya. Hiya, dededo, pertempuran yang sengit pun terjadi. Hiya, babi-bu, buar! Tubuh Long Yan membengkak dan menjadi naga guntur. Dia lalu mengaum. Long Yan lalu menembakkan pilar guntur dari mulutnya ke arah pria parubaya itu. Ya, buah! Pria parubaya itu dengan mudah menangkis serangan dari Long Yan. Xiaoyan lalu melompat ke udara dan menghantamkan pedangnya. Ya, dededo, bentring, buar! Pedang Xiaoyan bertabrakan dengan pedang giok pria parubaya itu. Xiaoyan dan pria parubaya itu mundur beberapa langkah. Pria parubaya itu dan Xiaoyan akhirnya melanjutkan serangan mereka. Hiya, dededo, buar! Xiaoyan kembali mengeluarkan teknik cakram jiwanya. Hiya, dededo, ditambah dengan serangan fisik Xiaoyan. Buar! Pria parubaya itu pun terpental ke udara dan seteguk darah lalu dimuntahkan olehnya. Melihat itu, Jiying lalu mengayunkan lengannya dan bilah es pun mulai terbentuk di sekitaran tubuh pria parubaya itu. Tetapi itu tidak cukup untuk menahannya. Cakram penggiling jiwa milik Xiaoyan pun kembali ditembakkan. Dededo, buar! Pria parubaya itu pun terluka. Pria parubaya itu pun lalu terluka, tetapi tidak parah. Pria parubaya itu pun segera mengangkat pedang gioknya lagi ke atas.
Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil mengalahkan pria parubaya ini dan memasuki istana harta karun? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita kelanjutan dari Battle Through the Heaven ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Dan assalamualaikum. Dadah.